Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fadrul Fala. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas 4. Sebelumnya NIM saya adalah 180 60 20 62. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas 4 data mining. Saya menggunakan HP karena device saya terkendala, PC saya maksudnya, ataupun laptop terkendala. Jadi saya menggunakan HP. Di sini saya akan menjelaskan. Untuk tugas 4 sendiri kita dijelaskan mengenai dari awal, yaitu NIM kita dengan awalan dengan akhir NIM di 2 digit terakhir menggunakan mod 12 dan yang kedua mod 14. Di sini dari 62 ini mod saya adalah 2 sama 6. Lalu untuk perhitungan sendiri di sini Saiko-nya karena tugasnya ini tadi adalah penggabungan dari ini mod 2, ini angka 2, yang 6 ini dari mod 6 ini mod 14. Lalu yang TKDA ini penggabungan antara mod hasil mod tadi 2 sama 6. Ini hasilnya. Lalu ini untuk tabelnya. Untuk religi sendiri ini tidak digabungkan dengan mod, dan di sini yang Saiko-nya 4 ke bawah ini tidak ada modnya. Lalu yang interview juga sama, cuma bedanya yang interview ini yang atas ini 4 teratas ini nggak ada modnya, sedangkan TKDA ini seluruhnya mod. Di sini sudah dijelaskan. Lanjut ke perhitungan. Untuk jawaban dari soal A sendiri, di sini menghitung rata-rata dengan rumus ini XK 1/n CIK. Untuk perhitungannya sendiri seperti ini. Kelas X Saiko 1/4 dalam kurung 85 74 67 47, dimana angka ini saya dapatkan dari tabel yang ini, tabel atas ini. Yang atas ini 4 teratas itu bisa dibilang adalah X, sedangkan yang bawah 4 bawah ini bisa dibilang adalah Y. Begitupun di interview, kita masukkan data X nya. Di sini interview 1/4 90 82 54 72. Kita samakan 90 82 54 72 sama. Untuk data X seperti itu. Lalu kita perhitungkan, kita gabungkan, kita jumlahkan terlebih dahulu 4 angka ini. Lalu kita kali 1/4, hasilnya ini 68,25 74,5 45,3 16,5. Untuk perhitungan kelas Y sendiri adalah 4 yang bawah, yaitu lanjutannya yang tadi, yang ini 4 bawah ini, 4 bawah ini, lalu ini 4 bawah, ini juga 4 bawah. Kita lakukan perhitungan sama seperti yang kelas X dengan hasil seperti ini: 50,5 45,5 485,5 13,5. Lalu yang kedua, mencari nilai varians dengan rumus seperti ini. Kelas X Saiko 1/4 dikurangi 1 85. Lalu 68,25 nya ini kita ambil dari hasil ini ya, sesuai dengan rumus, di pangkat 2 plus sama 74 dari sini, dari tabel tadi, lalu dikurangi angka ini. Begitupun seterusnya. Lalu kita cari hasil. Begitupun di interview juga sama, 90 ini dari angka yang atas, yang di tabel ini 90, lalu dikurangi 74. Begitupun seterusnya, 82 dikurangi 75. Dengan hasil seperti ini yang interview 238,59. Di TKDA pun sama, tinggal masukkan saja dengan hasil 528,66. Religi pun sama dengan hasil 5,61. Lalu kita lakukan perhitungan di kelas Y. Kelas Y yang ini tadi sama, rumusnya masih sama seperti tadi. 48 kita ambil dari yang depan, dikurangi 50, dipangkatkan 2 sama sampai seterusnya, sampai ini 576136. Begitupun bawahnya juga sama seperti itu, dengan hasil ini 121,7 untuk Y Saiko, 362,67 untuk Y interview, 449,79 untuk Y TKDA, 6,93 untuk Y religi.
Dari hasil yang di atas maka didapatkan nilai rata-rata 68,25, 74,5, 453, 16,5. Nilai rata-rata 4 fitur kelas Y 50,5, 45,5, 485,5, 13,5. Nilai varian kelas X 253,02, 238,59, 528,66, 5,61. Nilai varian kelas Y 121,77, 362,67, 449,79, 6,93. Lalu untuk perhitungan FDR-nya, rumus FDR-nya seperti yang di atas ini. Kita ambil dulu FDR Saiko 68,25. Ini dari mana? Yaitu dari perhitungan yang ini tadi. Nah, 68,25. Lalu untuk dikurangi 50,5 ini dari mana? Ini dari sini, dari bawah, jadi ini bawah-bawah ini. Nah, tinggal kita masukkan saja 200 akar 2 per 253,02 dari sini ya. Jadi fungsinya pengelompokan yang ada di sini tadi memudahkan kita dalam menginputkan data-data yang ada di sini. Jadi begitu. Jadi tinggal kita masukkan saja dengan hasil seperti ini 2,40. Begitupun bawahnya dengan hasil seperti ini. Nah, setelah itu sehingga FDR yang diperoleh 2,40, 1,39, 1,07, 0,71. Nah, untuk urutan nilai efektif dari FDR sendiri sama di sini, yaitu urut karena hasilnya juga besar ke kecil ya urutannya ini. Jadi yang paling besar adalah Saiko dengan nilai 2,40, lalu Interview 1,39, lalu TKDA 1,07, lalu Religi 0,71. Kita lanjut di soal B. Nah, untuk perhitungan rata-rata soal B sendiri seperti ini. Lalu kita masukkan 1/8 dalam kurung nilai dari TKDA ini. Nah, nilai dari TKDA ini kita masukkan semua. Setelah itu ketemu hasilnya 469,25. Lalu kita cari variansnya. Bagaimana cara mencarinya? Ini ada rumusnya di sini. Lalu 1/8 minus 1 dalam kurung 459 ini dari sini, 469,25 ini dari sini. Ini dari sini. Jadi kita urutkan saja untuk nominal awalnya. Nah, untuk nominal keduanya ini kita ambil dari sini. Begitupun seterusnya sampai ujung sini 488. Diperoleh hasil 721,076. Ketiga, kita mencari standar deviansi dengan rumus seperti ini. Dari hasil ini ya kita akarkan jadi 26,852. Normalisasi range ini karena NIM saya genap, jadi normalisasi range-nya itu minus 1,1. Jadi kita lakukan perhitungan dengan rumus seperti ini. Nah, diperolehlah perhitungan seperti ini. Untuk angka nominal awal ini kita ambil dari urutan di sini atau urutan TKDA. Lalu untuk yang di sini, yang awal ini kita ambil TKDA yang terbesar, 510. Kalau di data saya yang paling besar ini 510, makanya di sini 510. Untuk yang kedua ini, yang 419 ini kita ambil yang paling kecil. Untuk di data saya yang paling kecil 419, sama juga di bawahnya ini yang terbesar, ini yang terkecil, dengan hasil seperti ini. Nah, kita lanjut di normalisasi non-linear. Untuk normalisasi non-linearnya ini dilakukan perhitungan seperti rumus di sini. Ini E-nya ini 1 plus E. E-nya ini saya cari di kalkulator dengan hasil saya masukkan E, ada nilai E di kalkulator dengan hasil 2,718. Kita lakukan perhitungan. Untuk yang nilai awal ini adalah nilai dari TKDA, kita urutkan dari TKDA-nya. Lalu untuk yang ini 469,25 kita ambil dari
sini sebentar. Ini 609,25 hasil dari rata-rata tadi yang di atas. Lalu kita lakukan perhitungan untuk 721,76 ini kita ambil dari sini ya, dari nilai varians. Nah, lalu kita lakukan perhitungan lah. Y1 perhitungan pertama hasilnya minus 0,014. Lalu kita lakukan untuk perhitungan X 1 per 1 plus E, angka E tadi 2,718 minus akar minus dalam kurung minus 0,014. Dengan hasil seperti ini kita lakukan perhitungan sampai angka terakhir, yaitu di Y8 atau dalam TKDA nya itu 488. Lalu kita totalkan hasil tabel hasil normalisasi range yang ada di sini tadi. Nah, ini hasil ini kita masukkan. Nah, lalu tabel hasil normalisasi non-linear itu dari yang sini, dari hasil ini kita masukkan. Setelah itu kita masuk di soal setelahnya, yaitu soal C. Fitur TKDR normalisasi range kelas X rata-rata dan kelas Y rata-rata. Kelas X 1/4 dalam kurung 907 ini kita ambil dari sini ya, kita urutkan saja dari sini, kita urutkan. Kita ambil 4 sama ini 4 ini X nya, jadi 4 teratas ini tadi X. Bentar. Nah, 4 teratas ini adalah X, 4 di bawah ini adalah Y. Jadi kita masukkan saja dengan hasil, nanti hasilnya di data saya ini 895,824, untuk yang Y nya 960,824. Lalu kita hitung variansnya dari kelas X dan juga Y. 1/4 minus 1, 9 ini diambil dari sini biar nggak pakai bolak-balik ya. Lalu untuk ini 895 ini dari sini. Kita lakukan perhitungan seperti ini sesuai dengan rumus, dengan hasil nanti seperti ini kalau data saya 2133,864. Begitupun untuk perhitungan Y nya sama dengan yang kelas X, cuma bedanya kan ini datanya saja beda. Hasil dari kelas perhitungan varian kelas Y adalah 1890,774. Nilai FDR pada normalisasi range min 1,1 dengan perhitungan seperti ini. Ini rumusnya, lalu ini perhitungannya 895, ini kita ambil dari ini dikurangi 960, kita ambil dari rata-rata Y. Lalu nilai yang bawah ini kita ambil dari varian X, ini kita ambil dari varian Y. Lalu kita hitung hasilnya 4225 per 4024,638. Hasilnya adalah 1,049. FDR fitur TKDA normalisasi non linear ini kita hitung. Ini dari mana angkanya? Angkanya dari perhitungan ini tadi. Nah, perhitungan yang non linear ini kita ambil dari sini, gampangnya kita ambil dari tabel aja biar lebih simpel. Nah, di tabel ini kan ada 8 data. 4 teratas adalah nilai X, 4 terbawah adalah nilai Y. Lalu kita lakukan perhitungan untuk nilai X terlebih dahulu. Di sini nilai X saya hasilnya adalah 2,022, sedangkan Y 1,989. Lalu kita hitung variansnya. Untuk varian sendiri rumus awalnya adalah 1/4 minus 1. Nah, lalu kita lakukan perhitungan untuk nilai X di sini, angka ini kita kurangi hasil dari normalisasinya, ini 2,22. Itu pun di sini angka ini dikurangi nilai normalisasi sampai seterusnya dengan hasil seperti ini 0,006378,615. Begitupun dia nya perhitungannya sama dengan hasil 0,001329,669. FDR fitur TKDA normalisasi non linear, FDR-nya kita hitung. Ini kita ambil dari atas ini. Ini ya, nilai X dari normalisasi non linear. Lalu yang ini atau nilai X2 kita ambil dari Y. Hasil dari normalisasi non linear. Lalu angka yang bawah ini kita ambil dari varians nilai X, yang kedua varian nilai Y.
dengan hasil akhir 1412. Lalu saya ambil kesimpulan yang saya dapatkan di sini. Yang pertama, FDR fitur TKDA sebelum normalisasi 1,07. Yang kedua, FDR fitur TKDA sesudah normalisasi nonlinear 0,1412. Yang ketiga, FDR fitur TKDA sesudah normalisasi range minus 1,1 adalah 1,049. Kesimpulannya, setelah dinormalisasi nilai FDR pada TKDA menurun, karena ini 1,07 lalu menurun, ini 1,049 lalu menurun lagi 1412. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.